Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurul Uma, NIM 16014190885. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu prospek sosialisme religius di Indonesia. Pertama-tama yaitu sosialisme religius merupakan baik sebagai istilah maupun sebagai ide bukanlah sesuatu yang sama sekali baru khususnya di Indonesia. O.S. Cokroaminoto menulis buku berjudul Islam dan Sosialisme, dan Haji Agus Salim mengemukakan pikiran bahwa ide sosialisme sudah tercakup dalam ajaran-ajaran agama, khususnya agama Islam. Syarifuddin Prawiranegara pernah pula menulis buah buku pamflet yang isinya menegaskan bahwa seorang muslim haruslah sekaligus seorang sosialis, karena pikiran-pikiran serupa itu tidak mengherankan jika masyumi oleh Hanin digolongkan sebagai Islam kiri atau Islam sosialis. Istilah sosialisme religius merupakan bukanlah monopoli golongan atau tokoh khususnya Islam saja, sebab untuk bangsa Indonesia dasar Pancasila merupakan faktor pemberi warna dan corak utama kepada setiap gagasan politik atau sosial yang tumbuh di atas buminya, dan ide sosialisme religius itu memperoleh artikulasinya yang penuh melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah Ruslan Abdul Ghani. Keharusan sosialisme di Indonesia. Tidak dapat dihindari adanya keharusan bagi pelaksanaan sosialisme di Indonesia untuk mencari sumber-sumber motivasi dan dasar justifikasi yang ada dalam agama, dan menjadikan kegiatan pelaksanaannya sebagai suatu investasi untuk akhirat. Sumber-sumber didapatkan dalam konsep-konsep agama mengenai alam atau world outlook, Weltanschauung, kosmologi, mengenai manusia yaitu human outlook, dan mengenai benda-benda ekonomi. Sebagai suatu ancar-ancar atau tentatif dikemukakan prinsip-prinsip dalam agama Islam atau agama bagian terbesar rakyat Indonesia yang secara langsung ada kaitannya dengan jiwa dan semangat sosialisme. Yang pertama yaitu seluruh alam raya ini beserta isinya adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik mutlak segala yang ada. 2. Benda-benda ekonomi adalah milik Tuhan atau dengan sendirinya yang kemudian dititipkan kepada manusia atau kekayaan sebagai amanat. Ketiga, penerima amanat harus memperlakukan benda-benda itu sesuai dengan kemauan sang pemberi amanat atau Tuhan, yaitu hendaknya diinfakkan menurut jalan Allah. Keempat, kesempatan manusia memperoleh kehormatan amanat Allah itu, yaitu mengumpulkan kekayaan, haruslah didapatkan dengan cara yang bersih dan jujur atau halal. 5. Harta yang halal itu setiap tahun dibersihkan dengan zakat. 6. Penerima amanat harta tidak berhak menggunakan atau untuk diri sendiri harta itu semuanya, melainkan harus dengan timbang rasa begitu rupa sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum, atau tidak kikir dan juga tidak boros, melainkan berada di antara keduanya. Ketujuh, orang miskin mempunyai hak yang pasti dalam harta orang-orang kaya. Kedelapan, dalam keadaan tertentu kaum miskin berhak atau merebut hak mereka itu dari orang-orang kaya jika pihak kedua ingkar. Kesembilan, kejahatan tertinggi terhadap kemanusiaan ialah penumpukan kekayaan pribadi tanpa memberi fungsi sosial. 10. Secara memperoleh kekayaan yang paling jahat ialah riba atau exploitation di e-home. Ke-11, manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum menyosialisasikan harta yang dicintainya. Sejarah dan pengalaman. Dimensi waktu dari amalan dan kegiatan manusia mengharuskan kita melihat dan mempelajari perjalanan sejarah dan pengalaman orang lain. Telah disebut-sebut komunisme merupakan gerakan mewujudkan keadilan sosial yang memperoleh kritik prinsipal dari sejarah melalui para pemikir dan ahli filsafat. Kini timbul banyak gerakan di dunia lokal, nasional, dan internasional yang hendak mencoba menawarkan pikiran-pikiran yang lebih baik bagi pelaksanaan cita-cita kemanusiaan itu.
Ciri-ciri masyarakat sehat ialah 1. Physical security, 2. Equality, 3. Non-exploitation, 4. World, 5. Demokrasi, 6. Woliness, 7. Community, 8. Freedom, 9. Konflik, 10. Ecological harmony, 11. World community. Walaupun sesungguhnya setiap gerakan sosialis mempunyai dimensi mondial atau universal, namun yang telah terjadi dalam kenyataan ialah usaha mewujudkan sosialisme itu dalam satu negara. Oleh karena itu selalu ada kemungkinan bagi bangsa Indonesia untuk menemukan dan menempuh jalan sendiri ke arah terwujudnya keadilan sosial yang berciri khas Indonesia, sehingga karena itu paling cocok dan efektif untuk konteks Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan atau penggunaan kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.